Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di sesi diskusi kita. Nah, kali ini kita mau coba fokus banget bahas satu ayat aja nih dari surah Al-Baqarah. Ayat ke-6, kita bakal coba pahami bareng-bareng maknanya apa, terus kaitannya sama ayat-ayat sebelumnya gimana yang kemarin kita bahas soal orang bertakwa itu loh. Dan yang paling penting, apa sih hikmahnya, relevansinya buat kita sekarang di zaman modern ini. Referensi kita ya dari penjelasan ulama-ulama tafsir yang wah udah nggak diragukan lagi lah ya, kayak Imam Al-Razi, Imam At-Salabi, dan lainnya. Kita coba tarik benang merahnya buat penerapan praktisnya gitu. Betul, betul. Dan konteksnya itu penting banget loh sahabat takwa. Jadi kita ingat-ingat lagi ya, ayat 1-5 di awal Al-Baqarah itu kan, Masya Allah, gambarin indahnya Al-Quran sebagai petunjuk buat al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Disebutin tuh ciri-cirinya, ya kan? Iman sama yang gaib, sholat, infak. Iman sama kitab-kitab, yakin sama akhirat. Nah, pas udah selesai nih ngegambarin profil orang yang nerima petunjuk, Al-Quran langsung geser di ayat ke-6. Langsung nunjukin kondisi sekelompok orang yang, ya bisa dibilang kebalikannya lah, orang-orang kafir. Jadi ada kontras yang jelas banget di sini. Ini namanya munasabah atau kaitan tema gitu, yang banyak dibahas di kitab-kitab tafsir. Wah iya ya, kontras yang menarik. Habis lihat potret keren orang bertakwa, diajak lihat sisi sebaliknya. Oke deh, yuk kita simak bareng ayat ke-6 surah Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Gitu ya. Wah ini kedengerannya kayak udah final banget gitu ya ayatnya. Yuk kita bedah bareng sahabat takwa. Iya, ayat ini memang penekanannya kuat banget. Dimulai pakai kata inna. Kalau dalam bahasa Arab, inna ini fungsinya buat megasin sahabat takwa, kayak ngasih tanda seru gitu di awal kalimat. Para ahli tafsir, misalnya Imam Ar-Razi, yang ngutip pakar bahasa klasik, bilang kalau inna ini seringnya dipakai buat ngejawab keraguan atau sangkalan. Seolah-olah Allah mau negesin banget sebuah fakta penting soal kelompok ini. Di sini, soalnya kata ini kan sering ya salah paham gitu. Nah, pertanyaan bagus ini. Ini kunci banget buat memahami ayatnya. Jadi gini, para ulama itu jelasin makna kufur dari dua sisi. Pertama, secara bahasa, lugawi gitu ya. Akar kata kafara itu artinya nutupin sesuatu, at-taghdiyah. Imam Al-Wahidi sama At-Ta'alibi ngutip ahli bahasa ngasih contoh gini. Petani itu kan nutupin benih pakai tanah. Nah itu disebutnya kafir. Atau malam nutupin siang, itu juga kafir. Intinya ada aksi menutupi gitu ya. Nah yang kedua, secara istilah syariat, syar'i. Kalau ini, kufur artinya nutupin atau ngingkarin kebenaran yang udah jelas datang. Bisa ingkar sama Allah, nikmatnya, atau kenabian para rasul, padahal buktinya udah sampai. Jadi, ada unsur sengaja nolak atau nutupin kebenaran yang sebenarnya dia udah tahu atau bisa diakses. Jadi bukan sekedar nggak tahu aja gitu. Oke, jadi ada unsur sengaja nutupin kebenaran ya, paham. Terus mungkin sahabat takwa di rumah mikir nih, orang-orang kafir di ayat ini apa maksudnya semua orang non-muslim gitu di sepanjang zaman? Ini perlu dilurusin nih kayaknya. Penting banget ini diluruskan. Para mufasir kayak Imam Al-Razi, At-Salabi, itu ngutip riwayat dari sahabat, contohnya Ibnu Abbas, jelasin kalau ayat ini tuh ada konteks spesifiknya. Ada yang bilang ini turunnya khusus buat tokoh-tokoh tertentu. Misalnya pemimpin Yahudi di Madinah yang sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu benar dari kitab mereka, tapi sengaja ditutupin, ditolak karena hasad atau sombong gitu. Ada juga yang nyebut tokoh musyrikin Mekah yang wah musuhinnya parah banget kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi gini, pemahaman yang lebih umum, yang relevan buat kita ambil hikmahnya, ayat ini tuh lebih ke tipe atau golongan orang. Orang yang Allah dalam ilmunya yang maha luas itu ya, udah tahu kalau mereka ini bakal terus-terusan milih jalan nolak, keras kepala, sampai akhir hayatnya. Penolakan mereka itu udah ekstrim banget, sampai hati mereka itu kayak kekunci gitu loh. Tapi penting banget ya digarisbawahi, ini bukan vonis buat semua orang kafir loh ya. Kondisi hati yang udah ekstrim karena nolak terus-terusan, bukan label umum buat semua ya.
Oke, ini melegakan sih dan meluruskan potensi salah paham. Lanjut nih, frasa sawaun alaihim sama saja bagi mereka. Maksudnya gimana tuh? Kata sawaun itu artinya sama rata, setara. Nah, maksudnya gini, buat kelompok spesifik yang hatinya udah keras tadi, dikasih peringatan sama Nabi Muhammad, atau nggak dikasih peringatan sama sekali, hasilnya ya sama aja buat mereka. Peringatan itu udah nggak bisa nembus lagi gitu ke benteng penolakan yang udah mereka bangun sendiri di hati mereka. Efeknya sama, yaitu ya tetap nggak beriman gitu mereka itu. Menarik. Fokusnya di peringatan atau inzar ya. Kenapa spesifik disebutnya peringatan yang biasanya kan isinya ancaman gitu ya, bukan kabar gembira, tafsir? Iya, jadi para ulama kayak Imam Al-Razi jelasin, inzar itu kan pemberitahuan yang ada unsur takhwifnya, nakut-nakutin lah ya, soal konsekuensi buruk atau siksa. Logikanya gini, buat hati yang udah keras banget, udah membatu karena nolak terus, kadang ancaman atau rasa takut akan bahaya itu lebih punya potensi buat ngeguncang atau nyadarin dibanding janji-janji indah atau kabar gembira. Makanya dipilih peringatan, karena lebih pas sama kondisi penolakan mereka yang udah parah itu. Masuk akal sih ya, secara psikologis gitu ya. Kayak ngasih obat dosisnya lebih tinggi buat penyakit yang udah parah. Nah, terus ujung ayatnya, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini kayak penegas akhir gitu ya? Persis, ini kesimpulan atau hasil akhirnya, natijah, buat kelompok khusus ini. Kalimat ini ngejelasin kenapa kok peringatan jadi sama aja buat mereka. Ya sebab utamanya karena mereka, dalam pengetahuan Allah, emang gak akan milih jalan iman. Itu akibat penolakan total mereka sendiri. Ini bukan berarti Allah maksa mereka jadi kafir ya, tapi ini konsekuensi dari pilihan bebas mereka sendiri yang terus-terusan nolak hidayah. Imam Al-Iji dan yang lain nekenin ini sebagai penjelasan dari kondisi sawaun alaihim tadi. Oke. Kita udah coba bedah nih makna kata per katanya. Nah, sekarang yuk kita tarik lebih dalam lagi, sahabat takwa. Ayat ini kan kesannya kayak ngasih gambaran kondisi yang final gitu ya buat kelompok tadi. Apa nih artinya buat kita sekarang? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, ini dia. Ayat ini sebenarnya ngungkap realitas spiritual yang perlu kita waspadai banget, sahabat Aqua. Yaitu, bahwa kalau kita nolak kebenaran terus-terusan, numpuk dosa nggak tobat-tobat, sombong di hati, itu semua bisa pelan-pelan ngerasin hati kita. Dan akhirnya bisa ngunci hati kita dari nerima hidayah. Allah ngasih tahu kondisi orang-orang spesifik ini ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmahnya, kata Imam Al-Razi, ya buat ngehibur Nabi, biar ngurangin sedihnya beliau lihat penolakan keras dari kaumnya. Seolah Allah bilang, udah jangan terlalu sedih sama penolakan mereka, karena emang gini akhir pilihan mereka yang aku udah tahu. Tapi ini penting banget nih, ini sama sekali bukan berarti kita jadi boleh putus asa gitu ya dalam dakwah, atau gampang ngecap orang lain, wah ini sih pasti nggak bakal dapet hidayah, bukan gitu kan ya? Wah, penting banget. Justru kebalikannya. Nabi Muhammad SAW sendiri kan nggak pernah berhenti ngasih peringatan, ngajak kebaikan sepanjang hidupnya. Bahkan ke orang yang paling keras nentangnya sekalipun, ayat ini tuh ngegambarin kondisi hati yang udah ketutup rapat. Itu diagnosis ilahi, yang pastinya cuma Allah yang tahu. Tugas kita mah, ya terus aja nyampein risalah, pakai cara terbaik, doain, terus serahin hasilnya ke Allah. Jangan sampai ayat ini malah disalahgunain jadi alasan buat pesimis atau merasa kita lebih baik dari orang lain. Wah, bahaya itu. Pelajaran utamanya itu justru buat introspeksi diri kita sendiri, sahabat takwa. Kita mesti takut, jangan-jangan hati kita nih yang mulai keras tanpa kita sadar. Dosa itu kan ibarat noda hitam ya di hati. Kalau dibiarin terus ya nutupin semua. Kalau udah sampai tahap dikunci atau distempel sama Allah, kayak disebut di ayat 7 nanti, khatamallahu ala qulubihim, Allah udah kunci mati hati mereka kayak penjelasan Ats-Tsalabi dan lainnya. Nah, di titik itu, nasihat sama peringatan udah nggak mempan lagi buat orang itu. Kita berlindung sama Allah dari kondisi kayak gitu ya. Dan ini sering nyambungnya ke bahasan yang rumit tapi penting banget. Soal takdir atau qadar sama kehendak bebas manusia. Ayat ini kan bilang mereka tidak akan beriman. Gimana para ulama nempatin ini dalam kerangka akidah kita? Betul sekali. Ayat ini sering banget jadi titik diskusi di ilmu akidah. Muncul pertanyaan kan, kalau Allah udah tahu dan netapin si fulan gak bakal beriman, kenapa dia masih disuruh beriman? Masih dikasih peringatan? Kan kayak nyuruh sesuatu yang gak mungkin dilakuin. Ini isu yang dibahas panjang lebar sama para teolog muslim. Gini, secara ringkas ya,
Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu negesin dua hal barengan. Meskipun gimana persisnya dua hal ini kerja bareng itu ya rahasia Allah. Pertama, ilmu Allah itu mutlak, sempurna, ngeliputin segalanya, termasuk pilihan hambanya nanti gimana. Ketetapannya pasti terjadi. Nah, yang kedua, manusia itu dikasih kehendak, masyiah, sama kemampuan kudroh buat milih. Dan dia tanggung jawab penuh atas pilihannya itu. Jadi, pas ayat ini bilang, mereka tidak akan beriman. Itu sebenarnya pemberitahuan soal hasil akhir berdasarkan ilmu Allah. Yang mana hasil akhir itu adalah konsekuensi dari pilihan buruk mereka sendiri yang terus-terusan nolak kebenaran. Allah nggak zalim sama mereka. Hati yang dikunci itu, kata Imam Al-Ghazali di tempat lain, itu akibat dari perbuatan mereka sendiri. Jadi ini bukan alasan buat kita jadi pasrah aja ngelakuin maksiat atau berhenti usaha, bukan gitu. Oke. Jadi kuncinya kita fokus sama apa yang jadi tanggung jawab kita ya, yaitu memilih dan usaha, bukan nebak-nebak apa yang ada di ilmu Allah. Nah, terus langkah praktisnya gimana nih sahabat takwa biar kita, ya Allah, dijauhkan dari kondisi hati terkunci ini dan bisa ambil pelajaran positif dari ayat ini. Nah, ini poin yang paling penting buat kita bawa pulang nih, sahabat takwa. Satu, jaga kelembutan hati, muhasabah. Ayat ini tuh alarm keras buat kita. Kita harus terus cek hati kita. Masih gampang kesentuh nggak sama ayat Quran? Masih mau nerima nasihat nggak? Cepet tobat nggak kalau salah? Jauhin dosa, jauhin sombong, yang bisa bikin hati keras. Minta terus sama Allah biar hati kita tetap lembut, tetap kebuka buat kebenaran. Dua, fokus sama ikhtiar dan tanggung jawab. Yakin sama qadar Allah, tapi fokus kita yang ngerjain apa yang diperintah. Iman, amal soleh, dakwah. Jangan pusing mikirin, usaha gue bakal berhasil nggak ya? Atau si dia bakal dapat hidayah nggak ya? Lakuin aja bagian kita sebaik mungkin, hasilnya serahin ke Allah. Bener banget, kadang kita suka kepikiran hasil ya. Iya kan? Terus yang ketiga, husnuzon dan doa. Jangan pernah ngevonis hati orang lain. Kita nggak tahu akhir hidup orang. Abu Sufyan aja dulu musuhin Nabi. Akhirnya masuk Islam. Tugas kita ya prasangka baik aja. Selama nggak kelihatan nolak total ya. Terus doain hidayah buat diri kita sama orang lain. 4. Terus dakwah pakai hikmah. Ayat ini bukan alasan buat stop dakwah. Justru karena kita tahu ngerinya kondisi hati kekunci itu, kita harus makin semangat ngajak orang ke jalan Allah. Tapi caranya yang bijak, pakai kasih sayang, biar mereka nggak kejerumus ke sana. Dan yang kelima, ini mungkin yang paling penting, syukuri nikmat hidayah. Coba deh kita renungin sahabat takwa. Gede banget nikmat iman sama Islam yang Allah kasih ke kita. Bandingin sama kondisi orang yang hatinya ketutup di ayat 6-7 ini. Sementara kita, insya Allah masih bisa ngerasain manisnya iman, masih bisa sholat, baca Quran, hati kita masih gerak sama kebaikan. Syukuri banget nikmat hidayah ini. Malin? Masya Allah, dalam banget itu poin soal syukur, bener juga ya. Pas kita lihat betapa mengerikannya kondisi hati yang udah ketutup itu, kita jadi lebih ngehargain cahaya hidayah yang alhamdulillah kita punya ini. Contoh nyata tadi yang disebut Imam Al-Razi ya, kayak Abu Jahal atau Abu Lahab itu, wah bener-bener jadi pelajaran banget. Mereka hidup bareng Nabi loh, lihat mujizat, denger Quran langsung dari Nabi, tapi ya itu, sombong sama dengki nutupin hati mereka sampai akhir. Ilustrasi tragis banget ya, gimana kalau kita milih nolak terus, itu bisa berujung hati kita dikunci. Baik sahabat takwa, kayaknya udah cukup banyak ya kita gali makna sama perenungan dari surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Jadi kesimpulannya nih, ayat ini tuh ngelukisin kondisi spesifik orang-orang yang, ya karena pilihan mereka sendiri buat nolak kebenaran terus-terusan secara ekstrim, hati mereka sampai di titik terkunci dari petunjuk. Tian akhir yang cuma Allah yang tahu. Dan ini jadi peringatan keras banget buat kita tentang bahayanya ngerasin hati dan nutup diri dari cahaya ilahi. Tepat sekali. Mudah-mudahan diskusi kita ini ada manfaatnya ya sahabat takwa. Coba deh kita ambil waktu sejenak buat renungin. Dari semua yang udah kita obrolin tadi, pelajaran apa sih yang paling ngena di hati sahabat takwa? Mungkin ya yang paling penting itu gimana kita usaha terus jaga hati kita biar tetap kayak hati orang-orang bertakwa yang digambarin di ayat-ayat awal tadi 1-5. Hati yang hidup, yang tunduk sama kebenaran, yang lapang dari nasihat, dan selalu nyambung sama Allah, Sang Maha Pemberi Petunjuk. Iya, benar banget. Dan mungkin sebagai bahan pikiran buat kita bareng-bareng nih sahabat takwa, gimana ya caranya supaya kesadaran kita tentang adanya hati yang terkunci pada sebagian orang akibat pilihan mereka sendiri, itu justru bisa jadi
cambuk gitu ya, jadi motivasi paling gede buat kita, motivasi buat lebih bersyukur, lebih ngehargain, dan lebih kuat lagi ngejaga nikmat hidayah yang udah Allah kasih ke kita. Gimana caranya kita bisa pastiin hati kita sendiri ini selalu kebuka, selalu lembut, dan selalu responsif sama setiap panggilan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqwa Talks with AI, when Taqwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Semoga kita semua dijaga Allah ya dari hati yang terkunci. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya, sahabat takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.